Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Mister untuk menyapa kalian semuanya yang ada di kelas 1 semester 2 dengan sapaan Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Ya, good morning. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat ya, tetap excited dan berada dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku di kelas 1 semester 2. Pada kali ini Mister ingin menyampaikan tentang sejarah. Ada seorang barat mengatakan seperti ini bunyinya. Knowing your history can give you a tools to shape your future. Artinya apa? Artinya adalah dengan mengetahui sejarah, maka itu akan memberikan Anda kekuatan untuk membentuk dan mengukir masa depan. Dan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab ayat 21 bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah nampak dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, role model bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Nah, berdasarkan ayat tadi, maka buat kita adalah hidup ini kita butuh kompas, moral kompas. Maka moral kompas kita itu bisa dipelajari dengan mempelajari sirah dan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Yuk kita bersama Mister tetap stay tune dengan Mr. Ahmad, oke? Oke, Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin, nabi dan rasul terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad. Kalaupun ada, maka palsu ya, palsu. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah, lebih tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Beliau memiliki ayah ya, orang tua. Ibunya bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Tetapi sejarah mengatakan kepada kita bahwa ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia ketika justru Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Maka Nabi Muhammad lahir yatiman, seorang yatim. Nabi Muhammad ketika beliau sudah mencapai umur balik, menikah dengan istri bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang saudagar yang
kekayaannya melimpah ruah, ya. Tapi yang paling menarik adalah walaupun beliau kaya, tetapi kekayaannya bukan untuk bermegah-megahan, untuk poya-poyaan bukan, tetapi untuk meretas jalan dakwah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Siti Khadijah, maka Nabi Muhammad memiliki istri yang kedua, yaitu Siti Aisyah. Kalau dengar kata Aisyah, pasti kalian tahu lagunya. Aisyah na 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 na. Tapi Mister ini nggak hafal ya. Oke. Beliau memiliki putra. Nabi Muhammad memiliki putra. Semuanya ada 7, ya. Di antaranya yaitu ada yang bernama Al-Qasim, ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama Zainab, ada yang bernama Ruqayyah, ada yang bernama Ummu Kulthum, ada yang bernama Fatimah, dan yang ketujuh yang terakhir adalah Ibrahim. Jadi putra-putri Nabi Muhammad totalnya ada 7, ya. Famannya ada 12. Di antaranya mungkin Mister tidak semuanya ya. Di antaranya yaitu ada yang bernama Haris. Yang kedua Abu Thalib. Nah, beliaulah yang selalu melindungi Nabi Muhammad dari rongrongan orang-orang kafir. Yang ketiga adalah Hamzah. Yang keempat adalah Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini yang diabadikan dalam Quran surat Al-Lahab. Pamannya ya, yang pada awalnya senang sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad, tapi begitu Nabi Muhammad membawakan sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Lahab dia tidak mau mengikutinya, bahkan menolaknya, ya. Inilah sejarah. Nah, mungkin itu pembelajaran kita kali ini, dan pesan yang harus kita fahami adalah bahwa kita hidup di dunia ini membutuhkan yang namanya moral kompas. Butuh kompas, butuh petunjuk untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan cara-cara yang islami. Dan itu bisa dipelajari lewat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dikatakan di dalam Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, dalam diri Rasulullah itu sudah ada teladan, sudah ada contoh yang bisa kita ikuti agar kita selamat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, karena akhirat adalah tujuan kita semuanya, ya. Allah tidak sama sekali menciptakan jin dan manusia kecuali untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok, mudah-mudahan insyaallah. Bye.